Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebihnya dari perbuatan yang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa kematian Nabot dan terkait dengan akal licik ataupun sesuatu yang tidak adil yang telah dilakukan Isabel dan Ahab mengingatkan kita pada dosa pertama di original sins, yaitu Adam dan Hawa, di mana Adam mendapat bujukan dari Hawa, Hawa dari si setan. Ini menjadi sebuah lingkaran yang kita sebut sebagai lingkaran setan, dan lingkaran itu hanya akan berhenti ketika bagian penyambung dalam lingkaran yang utuh bulat itu dipotong atau diputus, yaitu dengan suatu yang memang tidak mudah. Maka sebagaimana yang Yesus juga sabdakan dalam Injil hari ini, kita tahu bahwa dewasa ini di kehidupan kita terjadi di luar sana yang mungkin membingungkan. Ada orang-orang yang beragama atau beriman, tetapi juga ada orang-orang yang tidak memiliki agama atau tidak beriman. Jadi ini bukan soal kita mau menghakimi atau mungkin juga ngata-ngatain orang yang di luar sana yang mungkin tidak memiliki agama atau aliran kepercayaan. Apalagi kalau kita lihat di kebiasaan dalam administrasi di negara-negara Eropa yang namanya KTP, atau mungkin sepertinya di Indonesia saja bahwa KTP itu dicantumkan agama. Karena yang saya pernah lihat, kalau identitas orang luar itu ternyata agama tidak pernah ditulis. Nah, ini ingin mengindikasikan apa? Bahwa agama mungkin dalam konteks budaya barat bukan tidak penting, tetapi itu sangat personal antara kita dengan Tuhan. Jadi bukan berarti ketika dalam KTP itu tidak ditulis agamanya apa begitu, A, B, C-nya itu bukan berarti orang ini tidak memiliki agama. Tetapi memang di satu sisi mereka dengan terang-terangan ateis begitu, artinya tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kok perilakunya itu seperti malaikat gitu, baik sekali, jiwa sosialnya tinggi dan sebagainya. Apakah ini cukup? Kalau saya sebagai imam mengatakan itu tidak cukup. Manusia tidak sekedar hanya berbuat baik. Kembali lagi ke konsep atau juga keyakinan iman gereja Katolik. Saya juga selalu tidak henti-hentinya menekankan bahwa menjadi orang Katolik jangan cari pahala.
berbuat baik dengan cari pahala berbeda. Artinya kalau Bapak Ibu saudara-saudari berbuat baik dengan tujuan cari pahala, artinya ada sesuatu yang melatar belakangi atau semacam ada pamrih. Tapi kalau berbuat baiklah karena itu menjadi sebuah keharusan sebagai murid Kristus. Kenapa? Karena mau sebanyak apapun kita berbuat, istilahnya dalam tanda kutip mencari pahala, itu tidak cukup untuk menebus dosa kita. Maka kita itu berbahagia karena sudah ditebus oleh Kristus. Konsekuensinya hari ini kita harus menjadi sempurna, yaitu melakukan apa yang Tuhan lakukan. Terkait kalau matahari atau hujan atau apapun di alam semesta ini diberikan pada setiap orang, bukan berarti kita juga mengindahkan bahwa kalau begitu saya nggak usah ke gereja deh hari Minggu atau nggak usah berdoa. Nah, kalau sudah dirasuki hal-hal itu sebenarnya itu kurang tepat atau sudah keliru. Kenapa? Karena kebaikan tidak diukur dari itu, tapi iman di sini bahwa kita bukan mabuk agama, tetapi yang melalui agama, melalui keyakinan ini kita mengekspresikan keyakinan kita bahwa kita percaya dengan adanya Tuhan. Karena konsepsi agama itu komunal, bukan pribadi. Dan di situ kita sungguh-sungguh belajar bagaimana kita mengasihi Allah melalui sarana keyakinan kita, yaitu sebagai orang Katolik. Permisi. Dan tentu ini menjadi kesempatan untuk kita bahwa dengan kita berusaha untuk menjadi sempurna, bukan berarti kita menjadi seorang yang takut akan dosa itu sendiri, tetapi kita menyadari bahwa kita memang berdosa. Jadi kita hindari sikap skrupel yang sedikit-sedikit, nanti dosa, ini dosa, bukan. Kalau kita selalu dalam kerangka itu, spiritualitas kita akan mudah atau sulit untuk berkembang. Maka tetap kita berusaha untuk hidup suci, tetapi berusaha untuk juga realistis bagaimana kita ini manusia yang rapuh. Maka pentingnya kita berdoa melalui keyakinan atau agama yang kita anut saat ini. Dan Tuhan berkati setiap karya-karya, doa, serta perjuangan kita untuk menerima dan juga melaksanakan teladan dan juga perintah dari Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita. Tuhan berkati kita semuanya.